Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Boleh kembali berjumpa, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, berkarya di dalam hati kami, dan setiap benih firman yang kami baca renungkan bersama akan tertanam di dalam diri kami dan kami boleh terapkan dalam hidup kami. Bimbing dan sertai kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama membuka Injil Matius pasal 5, ayat 38 sampai 42. Matius pasal 5 ayat yang ke-38 sampai ayat 42 tertulis demikian. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkisah ada 2 negara yang letaknya bertetangga. Negara Liang dan negara Chu. Negara Liang dipimpin oleh seorang bupati bernama Songju, yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Dan karena kepemimpinan Bupati Songju, negara Liang menjadi berkembang dengan sangat pesat. Nah, pada suatu hari, penduduk negara Liang dan negara Chu menanam semangka dalam waktu yang sama. Meski letaknya berbeda, tetapi mereka menanam semangka pada waktu yang sama. Namun berbeda dari penduduk negara Liang yang merawat tanaman semangka mereka dengan rajin, memberi pupuk, menyirami setiap hari dengan rutin, mencabut tanaman-tanaman lainnya mengganggu. Nah, berbeda dari penduduk Liang yang begitu rajin merawat tanaman semangkanya, penduduk negeri Chu tidak merawat tanaman semangka mereka dengan baik. Mereka malas memberi pupuk maupun menyirami tanaman mereka. Alhasil, tanaman semangka milik penduduk negeri Liang menghasilkan lebih banyak buah semangka daripada tanaman penduduk negeri Chu. Bahkan semangkanya pun jauh lebih baik, lebih besar, lebih manis dari semangka yang dihasilkan oleh penduduk negeri Chu. Nah, melihat hal itu, penduduk negeri Chu iri. Lalu mereka menyusun rencana jahat. Mereka ingin merusak tanaman milik penduduk Liang dan mengambil buah semangkanya. Singkat cerita, rencana itu dijalankan. Malam hari, penduduk negeri Chu mengambil buah semangka milik penduduk negeri Liang, serta merusak tanaman penduduk negeri Liang. Nah, saudara, ketika mengetahui perbuatan penduduk negeri Chu, para penduduk negeri Liang segera melapor kepada Bupati Songju. Nah, pertanyaannya adalah apakah reaksi dari Bupati Songju? Menarik. Bupati Songju bukan terbakar oleh amarah lalu menggerakkan massa untuk menyerang negara Chu. Songju justru berkata, kejahatan adalah akar dari rasa dendam dan bencana.
Jika ada orang bersikap tidak baik pada kita, dan kita juga membalasnya dengan pikiran buruk dan rasa dendam, maka sikap saling membalas ini hanya akan menambah rasa dendam dan benci. Rakyat negeri Chu merasa marah karena tanaman semangka mereka tidak bertumbuh baik. Nah, bisakah kalian membantu mereka menanam semangka agar dapat bertumbuh baik seperti punya kita? Jika demikian, maka hubungan kita dengan mereka akan tetap harmonis. Nah, saudara sekalian, mendengar perkataan dari sang bupati, malam itu penduduk negeri Liang membantu rakyat Chu untuk menyirami dan memberi pupuk tanaman semangka milik penduduk negeri Chu secara diam-diam. Dan setelah beberapa waktu berlalu, semangka di negeri Chu bertumbuh dengan baik. Hasilnya pun juga sangat baik. Melihat hal ini, rakyat negeri Chu kemudian curiga, bertanya-tanya, kenapa kok bisa seperti ini? Mengapa semangka kita semakin hari semakin bertumbuh baik? Bahkan kita bisa memanennya dalam waktu dekat. Nah, ketika mereka menyelidiki dan mengetahui apa yang dilakukan oleh para penduduk negeri Liang, mereka pun sangat berterima kasih. Penduduk negeri Liang membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga mengurai dendam mereka pada penduduk negeri Chu. Nah, saudara sekalian, kisah ini meninggalkan sebuah pesan bagi kita agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, yang menarik adalah nasihat serupa juga diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat yang ke-38 sampai 42. Saudara sekalian, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengutip salah satu hukum tertua di dunia, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini dikenal dengan istilah lex talionis, tertulis dalam Undang-Undang Hammurabi, Raja Babel yang memerintah sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Nah, Tuhan Yesus mengutip hukum ini dalam Matius 5:38 untuk mengajarkan hukum yang sama sekali berbeda, yaitu berilah pipi kiri kepada orang yang menampar pipi kananmu, dan seterusnya. Nah, saudara, ungkapan ini tentu sebuah kiasan, harus dimaknai sebagai sebuah kiasan. Kita tidak boleh memaknai secara hurufiah, artinya kita mencari orang lalu kemudian menyuruh dia menampar pipi kanan kita, lalu kita memberikan pipi kiri kita. Tentu bukan itu maksudnya. Tetapi melalui kiasan ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada kita, agar kita menghindari sikap mata ganti mata. Agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kebencian dengan kasih, membalas sumpah serapah dengan memberikan berkat. Nah, kenapa Tuhan mendorong kita agar tidak membalas dendam, agar kita mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena balas dendam tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, justru memunculkan masalah yang baru karena dendam tiada henti. Paling tidak bagi kita, balas dendam hanya memberi kepuasan sementara, tetapi merenggut kebahagiaan untuk selamanya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh membalas dendam? Karena Tuhan menghendaki umat-Nya, setiap kita, untuk memancarkan kasih. Dan balas dendam bertentangan dengan kasih. Nah, Tuhan Yesus, Dia bukan hanya memberi nasihat, Dia juga memberikan teladan. Ketika tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus bukan mendoakan yang buruk bagi orang-orang yang menganiayanya. Sebaliknya, Dia justru berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 30.
4. Tuhan Yesus bukan mendoakan yang buruk atau membalas dendam, menyimpan kebencian kepada orang-orang yang sudah menganiaya bahkan menyalibkan Dia. Orang-orang yang melemparkan fitnah pada dirinya. Tuhan tidak menyimpan amarah dan dendam. Tuhan justru mengampuni mereka dan memohonkan pengampunan bagi mereka. Dan Tuhan melakukan ini bukan hanya kepada orang yang menyalibkan Dia. Bukankah Tuhan juga melakukan hal yang sama pada kita? Kita sudah berdosa. Kita sudah melanggar hukum-hukum Tuhan. Kita berlaku tidak taat. Bahkan kita memberontak kepada Tuhan. Kita melukai hati Tuhan. Tetapi Dia mau datang ke dalam dunia untuk menebus hidup kita. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kebinasaan. Untuk mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan dengan darahnya Dia menyucikan hidup kita. Dan saudara menyimpan dendam serta kebencian. Tidak ada bedanya dengan memasukkan kembali keburukan di dalam hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu, mari kita membuang jauh-jauh niat untuk membalas dendam. Mari kita mengupayakan kebaikan bagi setiap orang, termasuk orang-orang yang sudah melukai hati kita. Supaya kasih Allah terpancar dari dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami agar kami tidak membalas dendam pada orang-orang yang sudah melukai kami. Sebaliknya, kami harus melakukan kebaikan bagi mereka. Tuhan, tentu hal ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan akan menolong membimbing kami sehingga kami bisa melakukannya. Agar hidup kami memancarkan kasih-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, tolonglah kami semua. Bimbing dan sertai kami, mampukan kami. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, usaha pekerjaan kami Allah yang berkati, studi anak-anak kami Allah punya yang berkati. Keluarga kami berikan damai dan sukacita senantiasa. Kami pun teringat kepada saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, melawat, memulihkan. Kami juga berdoa bersama untuk setiap kami, Tuhan tolong berikan kepada kami kesehatan. Berkati untuk gereja-Mu GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong gereja, agar jemaat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah dewasa, dan dimampukan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berdoa juga untuk bangsa negara kami, tolong bangsa Indonesia, mampukan kami untuk bertahan, melewati pandemi ini, bahkan boleh bertumbuh berkembang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, dan pakailah kami umat-Mu yang Kau tempatkan di Indonesia, untuk memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap semangat. Allah memberkati Bapak Ibu dan Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.